dalam waktu dekat kamu punya plan kemana sih, Mod? Kali aja kita bisa join trip nih, Mod. Wow, aku dalam waktu dekat kemana ya? Aku sebenarnya belum ada fix travel plans, tapi mungkin sometime nanti mau ke Bali mungkin Oh, atau ke luar negeri. Tapi hmm, masih mikir-mikir dulu sih. oke. Jadi, tapi pasti udah ada lah ya mau kemananya itu ya. Bali lah nomor satu tuh ya, ya kepikiran ya. Benar-benar, iya. Dan memang ya kita kalau misalnya traveling itu kan sifatnya biasanya planning in advance dan zaman Betul. sekarang juga there's so much uncertainty, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Jadi aku yakin orang sih kalau kalau mau traveling tuh mikir-mikir dulu juga secara budgeting dan lain-lain gitu. So I actually wanna share with friends di sini. Aku biasanya kalau traveling and making long term plans kayak gitu, gimana sih caranya supaya kita juga ngerasa tenang gitu ya dengan cash flow. Itu tuh kalau kita mau traveling bisa paymentnya itu lewat kartu kredit. You can actually change cicil 0% di Oktomobile dari 3 sampai 12 bulan. And I really like that because it just gives you a greater sense of control dan apa ya, expense-nya tuh paling nggak bisa didistribusi ke bulan-bulan lainnya. Betul. Jadi kita kayak nggak ngerasa stres aja sih dalam situasi harus traveling, tapi juga pengen pastinya ngejaga budgeting ya dalam zaman-zaman seperti ini gitu. Keren banget ya buat jaga cash flow kan ya. Jadi Benar. nggak berat di awal. Kita bisa bagi 12 bulan kan sampai ya. Mm-mm, mm-mm. Karena kadang-kadang apa ya yang bikin akhirnya nggak jadi traveling atau yang nggak kita nggak berani ngelakuin sesuatu kan kayak ngebayangin, aduh tapi nanti habis itu ini kayak gimana kalau pandemi nanti kejadian lagi gimana intinya kan gitu kan. So I think that Mm-mm. a really powerful product yang teman-teman bisa coba. Betul. Tadi kan udah bahas nih Mod tentang traveling Mod. Kalau anak muda kayak Modi ini kepikiran juga sih tentang investasi, rencana investasi gitu Mod. Iya dong. Aku salah satu yang apa ya aku lagi pelajarin sekarang adalah berinvestasi dan membangun portfolio investasi lewat berbagai instrumen gitu ya. Aku juga investasi kemarin di beberapa startup dan aku juga investasi di reksadana gitu. Dan itu sesuatu Wih, yang cukup simple yang teman-teman muda di luar sana tuh you can try and get into dan gampang banget bisa lewat Oktomobile juga dan bisa investasi mulai dengan 100.000 doang. Bayang nggak sih? And that's awesome karena 100.000 kan kita kebayang banget ya, maksudnya itu paling cuman habis harga kita kopi ya lah ya. dessert atau ngopi gitu kan dan kita bisa apa ya menyalurkan itu kadang-kadang mungkin sekali-sekali nggak ngopi atau apapun itu dan kita bisa masukin ke investasi reksadana gitu. And I think it's it's a really friendly way, low barrier to entry supaya anak-anak muda bisa mulai memikirkan keuangan jangka panjangnya juga gitu. Betul-betul. Yang memang simple banget caranya dan juga startnya juga nggak ribet kan ya. Bisa banget Ya, langsung dari handphone aja. Apalagi ini untuk Oktomobile ini. Jadi pendaftaran sampai transaksi semua kita nggak perlu ke cabang. Kita langsung bisa dari handphone aja. Jadi nggak repot gitu ya. yes. Nah, Modi ini kan tadi ada cerita juga ya bahwa invest juga ke salah satu startup, betul ya? Ya, Kenapa sih Mod kepikiran untuk invest di startup gitu Mod? jadi ada beberapa alasan ya. Maksudnya yang pertama memang aku merasa startup itu adalah salah satu cara gitu ya, salah satu cara untuk Indonesia itu bisa memiliki leap of growth gitu ya, pertumbuhan yang juga pesat dengan cara adanya startup-startup ini yang solving big big entrenched problems gitu. So I really think that startups are a great thing buat kemajuan Indonesia gitu yang pertama. Dan yang kedua mungkin yang lebih tepatnya kenapa aku akhirnya bisa invest juga karena awalnya itu aku punya beberapa teman-teman kenalan di saat aku lulus kuliah yang memang memulai bisnisnya gitu ya, memulai sebuah startup. Jadi itu ya aku jadi memiliki connection untuk juga
melakukan investasi tersebut. Dan aku sangat bersyukur bahwa ternyata banyak founders-founders yang juga menemukan value mungkin ya dari insight atau dari advice dari aku, dan aku pun sangat belajar banyak dari proses angel investment ini karena aku jadi mengenal industri baru, teknologi baru, produk baru, dan aku juga jadi ketularan energi kewirausahaan si teman-teman entrepreneurs ini gitu. So if any learning from them. Jadi memang nggak cuma investasi materi aja ya, tapi berarti pertukaran ilmu juga di sini yang kamu bisa dapat, Betul, betul ya? betul, betul, betul banget. Nah, tadi kan untuk investasi ya, Mod. Kalau misalnya bisnis sendiri, kamu ada kepikiran nggak sih, Mod, untuk bikin bisnis sendiri gitu? Kepikiran, kepikiran, dan memang kan mungkin teman-teman udah sering banget lah dengerin aku ngomong soal bidang pendidikan, bahwa itu adalah sesuatu yang sangat menarik buat aku. Jadi mudah-mudahan memang akan ada pergerakan ke arah situ. Sedang dikerjakan diam-diam, tapi mungkin belum bisa di-announce dulu ya. Sabar ya. Oke, kalau bocoran sedikit gitu nggak bisa ya? Pokoknya berbau pendidikan gitu ya? Begitu aja deh. Pasti konfidensial gitu ya? Betul. Tapi pasti pasti mengejutkan lah ya ini ya, harusnya ya. Amin, amin. Semoga ya, Amin semoga ya. baik nantinya. Amin, amin, amin. Oke, back to Stanford nih, Mod. Kan kamu kemarin ngambil dual degree, betul ya? Ya. MBA sama MA in Education, betul ya? Mm-mm. Nah, ini kan dua degree yang cukup berseberangan nih, Mod. Beda nih, Mod. Kenapa sih, Mod, bisa pilih dua ini, Mod? Jadi waktu awal aku mau kuliah, aku tuh udah lama pengen banget ngambil MBA karena aku merasa bahwa MBA itu bisa memberikan aku skills-skills yang wide ranging, generalis, dan akan bisa membuat aku dan mengajarkan aku untuk memulai bisnis atau leading an organization apapun itu. Dan aku sangat percaya bahwa leadership skills itu juga penting, dan itu yang bisa aku dapatkan dari MBA. Tapi aku tuh juga ragu, aku juga nggak pengen ngambil sebuah program yang generalis aja gitu, karena aku pengennya sih bisa membuat impact di sebuah industri atau di sebuah area yang aku benar-benar sangat gemari gitu, dan aku memiliki passion di situ. Dan um, akhirnya setelah aku bertapa lagi dan berpikir lagi, maksudnya aku merasa memang pendidikan adalah area itu, area yang dimana aku tuh kayaknya kalau misalnya aku disuruh membuat perubahan atau disuruh melakukan sesuatu, aku pengennya di bidang pendidikan gitu. Jadi akhirnya aku apply juga, dan aku mencari-cari kemana-mana ada nggak sih yang offering joint degree di kedua hal tersebut, dan ada di Stanford. Dan honestly it is such a blessing to be able to get in the first place, and then to also be able to do 2 degrees ya. Menurut aku mudah-mudahan sih akan complementary. Amin, amin. Pastilah, Mod. Waktu di Stanford, Mod, ada pengalaman gak sih, Mod, yang menarik yang kamu mau share nih buat kita nih? Buat teman-teman yang masih mengejar mimpi juga nih, Mod. Banyak 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 banget sih. Banyak banget dari sisi akademis maupun dari sisi sosial gitu ya. Mungkin yang aku mau share di sini justru dari sisi sosialnya. Aku di sana bertemu banyak sekali orang. Jadi satu kelas itu kan ada 400 orang ya, dan 400 orang itu datang dari berbagai macam background dengan pengalaman yang sangat berbeda-beda. Ada yang pernah bekerja di army, ada yang memang dari dunia musik juga, ada yang apa namanya, dari dunia kreatif, ada yang benar-benar dari traditional business background. Dan di situ apa ya, semua orang itu sangat terbuka dan akhirnya bisa belajar dari satu sama lain. Dan di situ aku benar-benar melihat bahwa there really is value in diversity gitu. Beneran loh, ada sesuatu yang berharga yang bisa kita dapatkan dengan mengumpulkan orang-orang dengan perspektif yang sangat berbeda-beda gitu.
Dan itu yang mungkin aku pengen ingetin teman-teman di sini bahwa sometimes difference and sometimes having different opinions itu bisa jadi hal yang baik juga gitu. Dan apalagi kita ya Indonesia, kita tuh archipelago yang memiliki banyak sekali bahasa, banyak sekali budaya, banyak sekali agama gitu ya. We should see that as a strength karena perbedaan perspektif itu bisa menjadi sesuatu yang sangat powerful gitu. Diversity is a good Betul. thing. Mm-mm. Kita udah punya modal sebenarnya untuk itu ya, karena kita diverse banget sebagai Yeah, negara ya. we should see that as a strength, absolutely. Oke, Mot, kamu ini kan banyak nih ya, Mot ya, sebagai aktris juga, penyanyi juga, penulis buku. Nah, kalau kamu nih mendefinisikan diri kamu nih lebih ke arah mana sih, Mot? Aku kalau ditanyain itu honestly selalu bingung. Kayaknya I always tend to describe myself as a storyteller akhirnya karena apa yang aku gemari dari nyanyi atau acting dan lain-lain itu intinya the same thing, which is communicating and connecting with people. Um, jadi aku nggak bisa milih sih, to be honest. Apalagi ini kayaknya kedepannya juga akan bertambah peran-peran lain dalam hidup aku. Jadi kayaknya akan sangat sulit untuk memilih gitu. Oke, jadi intinya sebagai seorang storyteller ya, Mot ya. Jadi walaupun penyanyi, walaupun aktris, tetap yang intinya adalah menyampaikan cerita itu ke audiens, betul ya? Yes. Mot, dari ilmu yang udah kamu dapat nih dari Stanford, dari Indonesia, terus pengalaman kamu di berbagai bidang sebagai aktris, sebagai penyanyi juga, penulis buku, ada nggak sih nih, Mot, project kamu yang kedepannya nih kira-kira akan memberikan kontribusi untuk Indonesia, Mot? Well, kedepannya project-project yang aku kerjakan rencananya seperti itu gitu. Tapi kan memang belum bisa di-share dulu. Pasti nanti akan ada waktunya. Gitu. Jadi didoakan saja. Tapi memang visinya seperti itu. Oke, oke. Sip, sip. Mot, dari aku nih udah selesai nih untuk kulik-kulikannya nih. Nah, sekarang aku mau memilih, membacakan 5 pertanyaan dari teman-teman yang udah nonton live kita. Jadi nanti mereka akan selain mendapatkan masing-masing Rp660.000 berupa rekening ponsel, kesempatannya langsung dijawab pertanyaannya oleh kamu nih, Mot. Aku Oke. bacain ya. Yang pertama nih dari Rahmat underscore YLRD ya. Nih, pertanyaannya, seorang Maudy Ayunda ketika membuat keputusan itu lama nggak sih? That's a really good question. Lama atau enggak ya? Um, Kayaknya aku termasuk lama. Aku termasuk lama karena aku itu orangnya overthinker. Dan semua hal-hal kecil dan setiap implikasi, setiap konsekuen kayaknya sudah aku forecast dan aku bayangkan sebelum making a decision gitu. Itu a good thing karena di sisi lain aku menjadi orang yang sangat well prepared. Tapi di Betul. sisi lain juga bisa menyulitkan ya karena kan kita pastinya kadang-kadang pengen gerak aja, pengen pengen buru-buru action gitu. So aku termasuk yang takes a while. Makanya Hmm. ya aku apa ya yang kadang-kadang aku lakuin yang kalau misalnya nih lagi mau pesan makanan di restoran atau apa gitu, kecenderungannya aku tuh pesan itu mulu. Kalau aku udah suka aku harus pesan itu aja gitu karena I know that putting myself into a situation where I have to make a quick decision itu nanti lama lagi gitu karena aku overthinker. Kalau suruh milih yang lain, malah mikir dulu ya satu-satu ya gitu ya. Yang bikin beberapa hal aku bikin lebih instan aja deh. Betul, betul. Yang penting sesuai pepatah Jawa kali ya, Mon ya. Emot ya. Alon-alon asal kelakon, betul gak sih? Iya. Pokoknya yang penting eh, hasil akhirnya sesuai, betul ya. Oke, untuk pertanyaan kedua nih, Mot. Dari Rita News 05. Bagaimana menurut Kak Maudi untuk solusi para sarjana yang menganggur, yang sampai saat setelah lulus masih menganggur nih, Mot? Hmm, mungkin teman-teman di luar sana nggak banyak yang tahu bahwa aku itu sebenarnya antara SMA sama S1 itu aku sempat ngambil gap year.
Jadi itu tahun dimana aku kosong dan nggak langsung kuliah. Dan di situ aku memang bekerja dan mengeksplor banyak hal gitu ya. So sometimes walaupun terkadang terasa seperti apa ya, kita lagi jalan di tempat gitu ya, kita lagi nggak bergerak atau nggak berprogres, itu tuh sebenarnya waktu yang bisa kita gunakan untuk mengeksplor atau mempelajari banyak hal-hal baru yang siapa tahu tiba-tiba bisa menjadi plan B, C, D, E kita gitu. Aku selalu bilang bahwa salah satu cara yang paling efektif untuk menemukan passion atau menemukan jalur karir yang tepat itu adalah pada saat kita justru iseng-iseng aja. Itu yang aku pelajarin. Jadi kalau misalnya, aku yakin sulit sih gitu. Pasti teman-teman banyak yang restless, pengen banget nih ya buru-buru produktif kerja. Tapi at the same time, gunakanlah kesempatan ini untuk, aku bilang ya, untuk yuk coba juga gitu. Banyak hal yang siapa tahu bisa menjadi opsi-opsi lain gitu, pintu-pintu yang nantinya bisa dibuka. Oke. Jadi nggak kesannya mungkin nggak dibilang menganggur lah ya, Mot ya. Jadi lebih mempelajari diri lagi sendiri gitu Ya, ya, belajar lagi gitu ya. betul. Oke, pertanyaan ketiga nih Mot dari @adibaby underscore. Pertanyaannya, bagaimana pendapat kakak dengan FOMO, fear of missing out? Apakah Kak Maudi sendiri ini tipe yang FOMO juga nih yang ngikutin tren? Pastilah, pasti aku pernah tuh ngerasain yang namanya FOMO. Dan itu macam-macam ya, in the social context, career context, personal context. Dan caranya sih untuk apa ya, paling nggak terlalu berlarut-larut adalah biasanya aku mengingatkan diri aku sendiri bahwa everyone's journeys are very different. Dan yang kita jalanin sekarang ini ya pastinya akan berbeda gitu sama apa yang orang lain jalanin, and everything should happen at our own pace gitu. Jadi sebenarnya mengingatkan diri kita akan hal itu. Terus yang kedua, also reminding myself that apa yang terlihat di sosmed, apa yang terlihat di luar sana itu adalah representasi yang belum tentu akurat gitu kan dengan apa yang sebenarnya terjadi atau dirasakan di realita orang tersebut atau orang lain. Jadi nggak perlu juga sih kita misalnya iri atau ngerasa kita miss out karena sebenarnya malah mungkin nggak segitunya, whatever it is gitu. So I think some of those things and some of those reflections can ground me back to the realization that I just gotta focus on me gitu. Setuju, setuju. Kadang memang Instagram suka tipu-tipu lah ya, Mot ya. Iya. Oke, Mot, pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan keempat dari @nenengjr underscore. Hmm. Tips kakak Modi ini mengatur keuangan saat studi di luar negeri ini gimana sih? Mengatur keuangan, well seperti yang tadi aku bilang sih, jadi a lot of planning in advance. Biasanya aku memang budgeting gitu ya per minggunya aku mau ngabisin berapa dan sebagainya. Especially karena aku itu kan juga full scholarship di sana, jadi pastinya juga pengennya sih tetap irit dan apa budgetnya sesuai awal gitu. Oke, jadi tetap memang perencanaan keuangan ini penting banget ya, Mot ya, di sini ataupun bahkan saat studi di luar negeri ya. Oke, pertanyaan terakhir nih, Mot, dari @dea_adeong. Tips memilih investasi gimana sih, Kak? Apalagi buat anak-anak muda nih yang masih minim penghasilan. Um, itu sih yang aku bilang tadi, menurut aku namanya investasi itu kan ada instrumen-instrumen macam-macam. Ada reksadana, ada um, apa ya, public stock market, ada di kasus aku mungkin investasi bisa di real estate atau bisa bisa di in my case startups or all of these things, tapi semuanya itu kan punya biasanya commitment size atau range size yang berbeda-beda gitu. Makanya I Betul. think buat muda yang
misalnya punya budget tertentu, reksadana is really friendly gitu ya. Yang kalian bisa lewat di Oktomobile gitu. Imagine the minimum itu cuma 100.000 gitu. Jadi Betul. kalau merasa harus nyiapin, harus investasi itu harus duitnya berapa gitu kan. So I think we should start early sebenarnya first and foremost supaya kita juga bisa buru-buru belajar, kita semakin ngerti tentang investasi dan mudah-mudahan nanti eventually dengan berkembangnya karir kalian dan semakin besar lagi income-nya bisa juga mulai explore instrumen-instrumen lain gitu. Oke, setuju. Aku mau sampaikan ulang nih. Sebenarnya tadi kita udah bahas juga ya, Mot, ya, bahwa memang untuk anak muda yang mungkin penghasilannya masih belum besar gitu kan, nggak usah mikir investasi yang gede-gede gitu ya. Bisa start dari 100.000, harga kopi, harga cake gitu kan ya, lewat Oktomobile, beli reksadana, super gampang, betul ya? Tuh. Mot, eh, kamu kan tadi udah cerita ya tentang tips kamu investasi ya, Mot ya. Kalau kamu sendiri ada preferensi gak sih, Mot? Investasinya kemana, Mot? Kalau kamu secara personal, Mot? Um, aku ada beberapa apa ya? Aku ada beberapa instrumen sih atau beberapa types of investment karena investasi itu kan biasanya kita melihat sebagai portfolio ya. Ada yang lebih low risk, mungkin ada yang lebih high risk, ada yang medium risk dan itu juga tergantung risk profile masing-masing gitu. Seperti apa gitu. Jadi dulu awal-awal tuh aku sempat banyaknya mainnya di real estate karena orang tua aku kebetulan punya banyak pengalaman investasi di real estate. Jadi waktu kecil dan belum ngerti apa-apa gitu ya, tapi udah mulai punya penghasilan mungkin dari aktivitas kreatif aku gitu ya. Awalnya di situ and abis itu sekarang ini mulai looking at other instruments, reksadana dan lain-lain, stock market. Terus di luar itu juga mungkin yang sedikit risky gitu ya, termasuk jadi angel investor juga masuk ke early stage ventures. Jadi semua ada ya, Mot ya? Dari yang low sampai yang agak tinggi gitu ya? Iya, karena portfolio itu tadi ya gitu. Betul, betul. Kalau dari Modi sendiri ini udah mulai berinvestasi ini sejak umur berapa sih, Mot? Um, Mungkin kalau yang paling sadar banget bahwa itu mungkin ya 21 tahunan ya, tapi mungkin dulu waktu belasan tahun dan udah mulai punya uang dibantu sama orang tua juga. Mungkin kayak 17-18 tahun. Tapi kan itu kasus yang berbeda ya karena aku juga bekerja waktu itu dari lumayan muda gitu. Tapi kalau teman-teman, I think you can start whenever you're ready aja. Oke, oke. Jadi memang nggak ada alasan lah ya. Seperti yang tadi kita sampaikan juga bahwa dari muda pun kayak seorang Modi juga bisa mulai berinvestasi, betul ya? Mm-mm. Nah, Mot, mau tanya juga nih, Mot, kalau misalnya seorang Modi ini, kan tadi sering keluar-luar juga ya, Mot ya, selain apa tadi untuk kerja, untuk olahraga, kalau hobinya seorang Modi ini, apalagi sih, Mot, yang mungkin nggak pernah kamu sampaikan di media sosial, jadi yang belum pernah kamu ceritain nih, Mot, hobi seorang Modi ini. Susah ya kalau nyari yang belum aku ceritain. Karena biasanya kalau aku hobi aku ceritain aja sih. Paling mungkin lebih kayak olahraga. Tapi kayak teman-teman tahu juga deh. This is a hard question karena hobi aku semuanya lumayan aku share sih. Nah, aku suka nyanyi, aku suka nulis lagu, aku suka baca buku, semua orang udah tahu. Aku suka tanaman, orang-orang sekarang udah tahu. Orang tahu aku suka hiking, olahraga, orang juga tahu. Paling segitu aja sih. Olahraga favorit berarti apa nih, Mot? Hiking. Hiking, aku suka, I like, terakhir-terakhir ini lagi sering pengen suka lari juga, pilates, aku suka weight training. Oh, oke. Nah, tadi kan kamu udah juga nih, Mot, S2 dual degree lagi ya kan?
ada nggak sih mau plan untuk ke tingkat yang lebih tinggi lagi, mungkin ambil S3 gitu? Untuk sekarang sih belum ya. Em, Mungkin much much later on karena sekarang juga kayaknya lagi asik dengan pekerjaan-pekerjaan dan project-project yang akan datang gitu. So never say never, but maybe later. Betul betul. Nggak ada yang tahu ya masa depan ya, tapi tetap mungkin itu ada ya Mot ya. Oke, Mot, boleh nggak sih Mot di-share Mot pesan-pesan nih Mot, pesan-pesan untuk teman-teman yang lagi nonton yang saat ini mungkin lagi mengejar mimpi mereka, atau bahkan mungkin ada juga yang bahkan sampai saat ini belum menemukan nih mimpi mereka itu sebenarnya apa gitu. Pesan dari aku, teman-teman, take your time. Karena aku pun juga sangat memerlukan waktu untuk memikirkan apa sih yang sebenarnya aku ingin lakukan gitu. Dan kadang-kadang we can be a little bit stressed out kalau misalnya kita nggak tahu. Tapi it's all a process gitu. Dan yang ada, menurut aku passion itu harus dikejar atau harus dicari by action gitu. Jadi banyaklah mencoba banyak hal-hal baru, banyaklah membuka diri kepada kesempatan-kesempatan yang datang, walaupun nggak terlihat apa ya menarik awalnya. Who knows, you know, that might be something you're interested in. Jadi just keep your mind open and take your time. Menurut aku kalau kalian aktif dan coba banyak hal pasti nantinya akan ketahuan sendiri. Oke, pokoknya tetap take your time ya Mot ya, intinya ya. Oke Mot, eh, sebelum kita tutup nih Mot, aku mau kasih pengumuman lagi ke teman-teman, boleh ya? Ya. Oke, jadi tadi kan udah ada 5 pemenang yang beruntung pertanyaannya sudah dijawab oleh seorang Maudy Ayunda, juga mendapatkan hadiah. Nah, akan ada juga hadiah lagi untuk 5 pemenang lainnya dengan cara kalian sudah tonton live Instagram hari ini, cerita Okto kali ini, kalian share cerita inspirasi apa nih yang kalian dapatkan dari seorang Maudy Ayunda, Instagram story kalian, kalian mention ke @cimb_niaga, juga kasih hashtag cerita Okto. Kita tunggu story kalian sampai tanggal 6 November 2021, which is besok. Kalian akan mendapatkan hadiah Rp660.000 berupa rekening ponsel untuk 5 orang pemenang. Modi, thank you banget buat waktunya ya. Udah kita kepoin, gak apa ya? Of course, thank you so much. Aku tunggu banget nih untuk project-project selanjutnya yang masih konfidensial yang belum kamu ceritain tadi loh ya. Oke. Ditunggu ya teman-teman, doain semoga lancar. Pasti, pasti. Semoga semua plannya berjalan dengan lancar dan juga semoga terwujud. Thank you, Mot. Modi, thank you. Thank you juga untuk teman-teman yang udah nonton cerita Okto kali ini. Stay safe, stay healthy, stay happy. Sampai jumpa di cerita Okto selanjutnya. Dadah!